Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Nadu jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Sidna ilma warzuqni fama amin. Baik, pada pertemuan kali ini akan menjelaskan materi tentang perguruan Muhammadiyah gitu ya. Ya, Pak. Sebelumnya Bapak absen dulu ya, biar tahu siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat gitu ya. Ya. Yang pertama Muhammad Asmi, Hadir. Asrul Asmi, Sakit Pak. Zainul Ibad. Lagi izin Pak, ada acara keluarga. Oh iya, Muhammad Faisal ada. Muhammad Faisal izin ke kamar mandi Pak. Oh iya, baik. Semoga Asrul Asmi semoga diberi kesembuhan gitu ya, Amin. sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar seperti ini, bisa mengikuti kegiatan belajar untuk yang minggu depan dengan kita bersama gitu ya. Ya Pak. Baik, kita masuki materi yang pertama tentang perguruan Muhammadiyah. Sebelumnya ada yang tahu Muhammadiyah itu didirikan oleh siapa? Saya Pak. Ya silakan Muhammad Asmi. Mbah Ahmad Dahlan. Ya bagus, benar. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perguruan Muhammadiyah itu terlebih dahulu dikenal sebagai pendidikan agama yang yang mengkolaborasikan dengan pendidikan umum. Dulu perguruan Muhammadiyah itu berada di Kauman di Yogyakarta. Perguruan Muhammadiyah pertama kali didirikan, maksudnya awal kelas pertama di perguruan Muhammadiyah itu diadakan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai kelas, digunakan sebagai kelas. Pada mulanya dulu sistem pendidikan yang dianut oleh umat Islam di Indonesia itu pada umumnya adalah sistem pendidikan pesantren. Jadi dulu itu ya konsepnya ya kita belajar tentang agama saja, tentang memperbaiki akhlak, tentang Al-Quran, Sunnah, dan sebagainya. Tidak ada pendidikan yang terkait dengan pelajaran umum. Nah, di situ Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil inisiatif untuk mengkolaborasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk apa? Untuk supaya umat Islam itu bisa mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang dengan sukses, atau gimana ya istilahnya ya, mendapatkan gitu, meraih dunia dan ilmu akhirat. Makanya dikolaborasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum seperti itu. Lalu perguruan Muhammadiyah itu merupakan amal usaha Muhammadiyah yang sekarang itu jumlahnya lebih dari 17.000, entah itu universitas, instansi TK, PAUD, SD, SMP, bahkan SMA. Itu lebih dari 17.000 di seluruh Indonesia. Tepatnya 17.600 sekian, saya pernah bacanya seperti itu. Lalu selanjutnya, pendidikan Muhammadiyah itu merujuk pada nilai dasar-dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan perguruan Muhammadiyah itu apa istilahnya ya, benar-benar
memegang erat dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya. Seperti itu. Lalu ciri khas pembelajaran Muhammadiyah itu apa? Mungkin kalau di pembelajaran pada sekolah formal kita akan menjumpai pendidikan tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu. Ada biologi, matematika dan sebagainya. Lalu yang membedakan ciri khasnya apa? Yaitu terkait ismubah. Apa itu ismubah? Belum tahu Pak. Jadi ismubah itu al-Islam, kemuhamadian dan bahasa Arab. Nah, di sini al-Islam, kemuhamadian, bahasa Arab, di dalamnya ada pelajaran akidah akhlak, ada Al-Quran dan hadis, ada fikih, ada tarikh, ada kemuhamadian dan juga ada bahasa Arab. Jadi di dalamnya benar-benar konkret. Bisa dibilang walaupun SMP Muhammadiyah, SMP yang notabene harusnya biasanya ya pendidikan formal. Maksudnya pelajarannya ya formal seperti SMP negeri biasanya, namun karena SMP Muhammadiyah itu berbasis Al-Quran dan Sunnah, di dalamnya ada ismubah terkait akidah akhlak, ada tarikh, ada Al-Quran, hadis, fikih dan bahasa Arab. Jadi benar-benar paket lengkap di di perguruan Muhammadiyah. Ada nilai plusnya tersendiri. Seperti itu. Soalnya ada yang mau ditanyakan? Biasanya mau tanya Pak, ismubah itu dilaksanakannya dalam 1 minggu itu di setiap instansi pendidikan di Muhammadiyah itu berapa kali Pak 1 minggunya? Apa 1 hari full ismubah atau 2 hari di jatah berapa? Oh, jadi gini, bagus pertanyaannya. Ismubah ini sifatnya universal. Jadi konkretnya ya per mata pelajaran. Jadi terkait jam pelajarannya itu ya 1 minggu ada yang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dibagi rata. Dari instansi SMP sampai perguruan tinggi pun kemuhamadian itu pasti ada. Kalau kemuhamadian itu pasti ada, entah itu dari jurusan arsitek, sipil, itu kalau kemuhamadian ada. Namun kalau yang terkait pendidikan akidah akhlak dan sebagainya itu hanya di fakultas agama dari instansi Muhammadiyah tersebut. Namun kalau yang kemuhammadiyahannya itu ada semua. Nah, kalau yang di kelas SMP dan SMA itu SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah itu ismubah pasti ada, dari yang akidah akhlak dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, fungsi perguruan Muhammadiyah itu apa sih? Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Jadi perguruan Muhammadiyah itu sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat, sebagai wujud membantu pemerintah dalam mencerdaskan generasi muda. Lalu yang fungsi kedua sebagai sarana pelayanan. Perguruan Muhammadiyah itu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu sekolah di misal sekolah formal, maka Muhammadiyah itu menyediakan layanan SMP Muhammadiyah yang beasiswa seperti itu. Dari SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun ada beasiswa full beasiswa. Namun juga ada persyaratannya. Maksudnya apa? Jadi kalau yang sudah masuk di perguruan tinggi itu IPK harus sesuai dengan ketentuan. Kalau jatuh atau anjlok itu beasiswa bisa dicabut seperti itu. Jadi sarana pelayanan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat. Lalu fungsi yang selanjutnya apa? Fungsi selanjutnya sebagai sarana dakwah. Perguruan Muhammadiyah mengajarkan dan mengamalkan kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak, serta menanamkan nilai ajaran agama Islam berupa keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Nah, disitulah fungsi dari sebagai sarana dakwah.
Selanjutnya, fungsinya apa lagi? Yaitu sarana kaderisasi perguruan Muhammadiyah dari SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah juga sebagai ada sarana kaderisasi. Mencetak penerus perjuangan persyarikatan yang diharapkan akan menjadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi ada itu di perguruan tinggi, ada yang kaderisasi itu benar-benar pure 100% dibiayai oleh Muhammadiyah. Yang saya tadi bilang itu ketentuannya. Jadi di samping dia mendapat 100% beasiswa, namun di situ juga kalau dia sudah lulus, maka akan mendapat tugas dalam mengabdikan dirinya kepada Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak, nanti Pak. Lalu untuk visi misi Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan watak tajdid yang dimiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang. Nah, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan, menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi oleh Allah. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka ada misi yang harus dicapai, harus dipijak. Apa saja itu? Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya misi yang selanjutnya memahami agama dengan menggunakan akal pikir sesuai dengan jiwa ajaran Islam yang menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Nah, di situ misi kedua dari perguruan Muhammadiyah. Yang ketiga apa? Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat halayak luas. Yang keempat ini misi